Kudus pada pagi hari ini, izinkan saya berdiri di sini mewakili tim Satgas Covid Paroki San Frades menyampaikan beberapa hal terkait aktivitas misa yang akan kita lakukan bersama. Romo, Suster, Bapak Ibu yang terkasih, kita sama-sama mengetahui dari berita dan dari kabar-kabar lain bahwa kota kita sekarang sedang dalam keadaan zona merah. Walaupun direvisi oleh pemerintah atau pihak terkait, tetapi hendaknya kita menganggap saja zona merah. Oleh karenanya kita tetap waspada dan berhati-hati dalam melakukan segala aktivitas kita. Terlebih dalam kita mengikuti misa kudus, karena kita tentunya bukan sendirian mengikuti misa, tapi banyak orang. Dalam kesempatan ini sekali lagi kami mengingatkan, kita harus berpedoman pada iman, aman, dan imun. Iman seperti pada saat ini kita bersama-sama menghadap Tuhan, menyerahkan segala perkara hidup kita, terlebih dalam menghadapi pandemi ini, kita berserah dan memohon kepada Tuhan kiranya berkenan memberikan rahmat kesehatan kepada kita sekalian. Lalu aman, kita bisa menerapkan 5M seperti yang kita ketahui bersama, mulai mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Itu cara aman yang kita pedomani. Yang terakhir adalah imun. Bagaimana kita meningkatkan, membangun imun dalam tubuh kita. Untuk meningkatkan imun, hendaknya Bapak Ibu sekalian bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, olahraga cukup, istirahat cukup, lalu juga bisa mengelola pikiran atau jangan stres. Sekalipun mesti mungkin terpapar, hadapilah dengan dengan berkonsultasi dengan pihak-pihak yang berkompeten sehingga tidak menimbulkan stres dalam diri kita. Karena menurut penelitian juga, dari imun yang kurang, dari faktor-faktor tadi, virus bisa datang dalam badan kita. Tentunya selama misa dan dalam lingkungan gereja atau paroki ini, Bapak Ibu tetap diharapkan memakai masker sampai pulang nanti, sampai di rumah, dan bahkan di rumah atau dalam aktivitas sehari-hari pun Bapak Ibu tetap diharapkan memakai masker. Untuk saudara-saudari kita yang sakit, demam, pilek, atau hal-hal yang lain, kiranya tidak usah mengikuti misa offline ini. Bisa ikut misa online di rumah bersama keluarga. Untuk misa, karena hari ini adalah yang pertama setelah jeda beberapa waktu, tempat duduk untuk Bapak Ibu sekalian memakai formasi 2121. Nanti petugas akan mengarahkan Bapak Ibu sekalian. Dan pelaksanaan misa kudus akan digilir menurut wilayah. Hari ini adalah wilayah Matius, selanjutnya nanti minggu depan wilayah Lukas, dan seterusnya. Dan untuk misa sementara hanya hari Minggu pagi saja. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih yang bisa kami sampaikan. Marilah kita mempersiapkan hati dalam keheningan untuk menyambut hadirnya Tuhan di tengah-tengah kita dalam misa kudus pada pagi hari ini. Sekian, terima kasih.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Saudaraku terkasih, selamat pagi. Hari ini adalah Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang kita yakini, yang kita imani sebagai Allah yang satu, Allah yang mengasihi, Allah yang sedemikian kreatif untuk mencintai kita sampai pada akhir zaman. Dan inilah nanti yang akan kita dengarkan dalam sabda Tuhan sendiri. Maka saudaraku terkasih, berhadapan dengan perayaan yang demikian ini, kita patut memohon kepada Allah agar kita hari demi hari yang rapuh, lemah, dan berdosa ini boleh menghayati kasih-Nya dalam hidup sehari-hari dan membagikannya kepada orang-orang yang kita jumpai dalam kehidupan itu, sehingga kehidupan kita, cara hadir kita menebarkan kasih-Nya yang tiada berkesudahan. Maka mari kita hening sejenak mengaturkan semuanya itu, sembari juga memeriksa hati batin kita di hadapan Allah. Saudaraku terkasih, selain hal pribadi yang kita persembahkan kepada Allah, dalam Ekaristi ini kita juga diundang berdoa bersama dengan keluarga Heniwati Ridwan yang ingin berdoa untuk arwah Papa Yosef Ardi Ridwan yang meninggal 31 tahun yang lalu. Juga untuk Mama Maria Aryati yang meninggal 19 tahun yang lalu. Permohonan juga dari Linda untuk arwah Bapak Petrus Tante Huat yang meninggal 18 tahun yang lalu, dan Ibu Magdalena Kwisian Lian yang meninggal 12 tahun yang lalu. Juga dari keluarga Usman Ginting yang ingin berdoa untuk arwah Ibu tercinta Tindik Boru Barus yang meninggal 13 tahun yang lalu. Dari keluarga Daniel Deni Lesmana yang ingin berdoa untuk arwah Bapak Yohanes Sudarmono yang meninggal dunia 100 hari yang lalu. Permohonan juga dari sebuah keluarga untuk arwah Ibu Teliwati Sukito yang meninggal dunia 40 hari yang lalu. Juga dari keluarga Bapak Yohanes Triono yang ingin berdoa untuk arwah Yoakim Sudiono, Petrus Dalimen, Yosef Giadi, Maria Jumini, Ibu Siti, dan Ibu Sisilia Wati. Semoga mereka beroleh rahmat pengampunan dan kerahiman Bapa, sehingga boleh menikmati hidup bahagia di surga serta menjadi pendoa bagi keluarga. Kita juga berdoa bersama dengan keluarga Herman Yosef Ari Herdianto dan Francisca yang mengucap syukur atas ulang tahun perkawinan yang ke-11. Kita juga ingin berdoa bersama keluarga Bapak Yohanes Triono yang ingin memohon berkat Tuhan untuk kelancaran acara syukuran yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Juni yang akan datang. Semoga semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita juga berdoa bersama dengan keluarga Usman Ginting yang bersyukur atas kelancaran skripsi dan proses perkuliahan Lakianes Ginting. Semoga makin setia dan taat kepada Allah dan sehat serta makin bijaksana. Selain itu, permohonan juga dari Ibu Feliana Lim untuk Bapak Hendra Fantoni yang sedang sakit. Semoga diberi pemulihan dan kesehatan seperti sedia kala. Kita persembahkan semua doa-doa ini ke hadapan Allah, dan biarlah Allah yang memberikan berkat-berkat terbaik untuk orang-orang terkasih kita. Namun awal sekali, mari merendah di hadapannya, mohon belas kasih pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Allah yang menjelma menjadi manusia untuk memberikan hidup ilahi kepada kami dan mengangkat kami menjadi putra dan putri Allah. Tuhan, kasihanilah kami.
Engkaulah Putra Bapa yang menjelma menjadi manusia untuk mewahyukan kepada kami kehidupan ilahi yang sedalam-dalamnya. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Bapa yang menjelma menjadi manusia, wafat dan bangkit demi kebahagiaan kami, serta mengutus Roh Kudus dari Bapa untuk tetap mendampingi kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal, Engkau berkenan tinggal di tengah-tengah kami dan mengikat perjanjian yang menyelamatkan kami melalui Kristus Putramu. Bimbinglah kami untuk mengimani Dia, dan penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, daya hidup yang akan menghimpun kami dalam cinta kasih-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Hanya Tuhanlah Allah di langit dan di bumi, tidak ada yang lain. Pembacaan dari kitab Ulangan. Dalam perjalanan di padang gurun, Musa berkata kepada bangsa Israel, "Cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu sebelum engkau ada, sejak saat Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah pernah terjadi sesuatu yang demikian besar? Atau apakah pernah terdengar sesuatu seperti ini? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara Allah yang bersabda dari tengah-tengah api, seperti yang kau dengar dan engkau tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa lain dengan cobaan, dengan tanda-tanda serta mukjizat-mukjizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang perkasa, dan dengan kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir, di depan matamu. Sebab itu, ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baiklah keadaanmu dan keadaan anak-anakmu di kemudian hari. Maka engkau akan hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya diciptakan segala tentaranya. Sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, Aba, ya Bapa. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara terkasih, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu menerima bukan roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, melainkan Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, Aba, ya Bapa. Roh itu memberi kesaksian bersama-sama roh kita bahwa kita ini anak Allah. Dan kalau kita ini anak, berarti kita juga ahli waris, yakni ahli waris Allah sama seperti Kristus. Artinya, jika kita menderita bersama dengan Dia, kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kepada Allah yang ada sejak dahulu, kini dan sepanjang masa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea menuju bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, selamat pagi. Kemarin sore saya sangat menikmati karena saya dapat sebuah video pendek itu ya dari seorang teman. Dan itu akan saya ceritakan kepada Anda. Semoga saya bisa mereplay ini dengan baik begitu ya. Video tentang Bapak Suci, Bapak Paus Fransiskus sedang audiensi di sebuah kota di Italia. Dalam sebuah kesempatan umat bertanya begitu ya, ada seorang anak kecil, Emanuele, cowok, umur sekitar 10-12 tahun. Begitu sampai di depan mik, badannya gemetar. Dia tidak bisa bertanya, dia tidak bisa ngomong. Lalu entah romo entah uskup datang memeluk, "Coraggio, ayo." Dia malah berteriak semakin semacam ketakutan, histeris begitu. "Non ce la faccio." Saya tidak bisa. Lalu Bapak Suci hanya mengatakan, Dai, Emanuele, dai. Vieni da me, datanglah padaku sini. Bisikkan di telingaku." Lalu Emanuele dituntun menuju Bapak Paus dan dipeluk sambil berbisik di telinganya, sambil masih sesenggukan menangis histeris. Setelah Emanuele turun, Bapak Suci menceritakan, "Tadi saya sudah minta izin sama Emanuele, bolehkah jika pertanyaanmu ini saya sampaikan ke publik?" Dan sudah diizinkan. Tadi Emanuele bilang gini, "Ayah saya baru saja meninggal. Ayah saya itu seorang ateis. Ayah saya memberikan keempat anaknya dibaptis. Ayah saya itu seorang yang baik. Bapak Suci, apakah ayah saya yang ateis tadi masuk surga atau tidak?" Lalu saat itulah Bapak Suci memberikan komen atas pertanyaan atau keberanian yang ditunjukkan oleh Emanuele. Hari ini ada sebuah kesaksian yang baik dari seorang anak di hadapan kita semua. Emanuele berani bersaksi, berani mengakui siapa ayahnya sesungguhnya. Dan di hadapan kita semua, dengan tangisnya, dengan kekhawatirannya, dia menunjukkan kegelisahan itu. Nah, jika ayah tersebut bisa mendidik anaknya menjadi anak yang seperti ini, saya yakin ayahnya memang seorang yang baik. Perkara ia bisa atau tidak masuk surga, biarlah Allah yang memutuskan. Lalu Bapak Suci juga melanjutkan dalam dialog itu. Tapi kalian saudaraku terkasih, saya sekarang mau bertanya, jika Allah yang kita yakini adalah seorang berhati Bapa yang baik, itu Allah yang kita yakini. Sekarang saya mau bertanya pada Anda, jika Allah bertemu dengan seorang ayah yang baik, yang menyayangi anak-anaknya, yang memberikan anaknya untuk dibaptis, meskipun dirinya tidak percaya pada Allah,
Apakah menurut Anda Allah akan rela, Allah akan tega meninggalkan begitu saja seorang ayah yang demikian? Lalu muncul kasak kusuk di umat. No. Yang jelas, yang tegas jawabnya, no, itu menjawab serentak. Kalau Allah adalah Bapa, apakah Allah itu juga akan meninggalkan begitu saja seorang anak yang baik demikian? Mereka pun dengan serentak lagi menjawab, no. Lalu Bapak Suci melanjutkan jawabannya kepada Emmanuel. Allah pasti bangga pada ayahmu. Mengapa? Karena lebih mudah bagi seorang yang percaya pada Tuhan untuk memberikan anak-anaknya dibaptis, daripada seorang yang tidak percaya pada Tuhan memberikan anak-anaknya untuk dibaptis. Berdoalah untuk ayahmu. Doakan dia pada bapamu. Allah pasti bahagia dengan ayahmu. Saudaraku terkasih, saya tidak mau mereview isi video ini atau isi dialog yang diberikan tentang kemendalamannya oleh Bapak Suci. Tidak. Saya mau menyampaikan cerita yang lain. Beberapa hari yang lalu, ada seorang ayah, seorang suami muda umat kita, usianya di bawah saya gitu ya, ngajak saya ngopi di kebun Provinsialat Sowa, bawa kopi sendiri tentu ya di kebun sambil ngobrol. Nah, dia bercerita tentang pergulatannya, tentang pencariannya siapa dan bagaimana Allah Tritunggal. Dia sudah belajar pontang-panting bertahun-tahun sana kemari, dan dalam konklusinya, dalam kesimpulannya dia hanya mengatakan, Romo masih menyisakan keraguan, masih menyisakan ruang di mana saya tidak mengerti semuanya. Lalu bagaimana, Romo? Apakah yang harus saya lakukan? Waktu itu setelah ngobrol sana sini saya hanya menyimpulkan, bro, kamu cukup untuk mencari Allah dengan inimu. Sekarang dalam ketidakmengertian, dalam keterbatasanmu, diamlah. Giliran Allah menemukan dirimu. Saudaraku terkasih, ini yang mau saya bagikan ke Anda. Pemahaman kita tentang Allah boleh terbatas. Kehidupan yang kita jalani sehari-hari kadang jelas, tapi juga kadang tidak pasti. Masih ada keraguan. Masih selalu kita menemukan kegelisahan. Keyakinan kita juga naik turun. Muncul keraguan sana sini dan lain sebagainya. Namun saudaraku terkasih, dengan narasi-narasi tadi saya hanya mengatakan bahwa jangan lari. Jangan kita tinggalkan apa yang sudah kita yakini. Berjalanlah. Dalam semuanya itu, tetaplah berbuat baik dengan semangat kasih dan kerendahan hati. Niscaya penyertaan Allah dikenali dalam setiap apa yang kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Berkat Allah melimpah untuk kita semua. Amin. Saudaraku terkasih, sekarang marilah kita bangkit berdiri untuk mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan,
yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudaraku terkasih, Tuhan memberikan rezeki sehari-hari kepada kita. Alam dihiasnya dengan bunga-bunga di ladang dan setiap orang dibantunya. Maka marilah kita berdoa kepadanya. Bagi gereja, semoga segera tibalah saatnya di mana semua kaum beriman bersatu padu dalam damai dan cinta kasih Bapa. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Bagi para rohaniwan dan biarawan-biarawati di paroki kita, semoga mereka yang didorong oleh roh kebenaran mengabdikan diri dalam kesaksian dan pewartaan Injil, diberkati oleh Allah berlimpah-limpah dalam karyanya. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang bimbang dan ragu-ragu, semoga Bapa menerangi mereka dengan roh-Nya, agar berani mempercayakan dirinya kepadanya. Marilah kita mohon, Dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita semua, semoga Bapa membimbing kita agar dapat berkembang dalam kerendahan hati dan terbuka terhadap misterinya yang agung Tritunggal Maha Kudus. Marilah kita mohon, Dengarkanlah umat-Mu. Untuk anak-anak-Mu yang memohon belas kasih dan kehidupan-Mu, Yosef Ardi Ridwan, Maria Aryati, Petrus Tante Huat, Magdalena Kwisian Lian, Tindik Boru Borus, Yohanes Sudarmono, Teliwati Sukito, Yoakim Sudiono, Petrus Dalimin, Yosef Biadi, Maria Jumini, Siti, dan Sisiliawati, ya Bapa. Semoga belas kasih-Mu merangkul anak-anak-Mu yang kembali kepadamu, dan Engkau memperkenankan mereka semua berbahagia di surga bersama dengan para kudus-Mu di surga. Juga memperkenankan mereka semua menjadi pendoa yang baik untuk keluarga dan kami semua yang masih bersiarah di dunia ini. Marilah kita mohon. dengarkanlah umat-Mu. Untuk anak-Mu Hendra Fantoni yang sedang sakit, semoga rahmat kesembuhan-Mu, kesegaran-Mu, kehidupan-Mu menyegarkan dia. Kau karuniakan penuh sempurna kepadanya, sehingga ia boleh pulih seperti sedia kala dan melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik seturut kehendak-Mu bersama dengan keluarga. Marilah kita mohon. Dengarkanlah umat-Mu. Untuk ungkapan syukur dari keluarga anak-Mu Herman Yosef Ari Herdianto dan Francisca, Bapak Yohanes Triono, serta Usman Ginting, semoga Engkau berkenan menjadikan ungkapan syukur mereka sebagai pujian bagi nama-Mu dan keselamatan serta berkat untuk kehidupan mereka. Marilah kita mohon. Dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa kami dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu. Dalam Kristus Engkau menyelamatkan kami. Semoga Engkau pun selalu menyertai kami melalui Putra-Mu dalam Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini.
Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan teruskan dan semoga persembahan kepada ya Tuhan. Berdoalah saudaraku terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, kuduskanlah kami dalam roti dan anggur tanda perjanjian baru, yang menghidupkan dan mengangkat kami sebagai putra-putri terkasih-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu Dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Bersama Putra Tunggal-Mu dan Roh Kudus, Engkau adalah Allah yang esa, Tuhan yang satu, bukan esa dalam pribadi yang tunggal, tetapi satu hakikat dalam Tritunggal. Apapun yang Engkau wahyukan tentang kemuliaan-Mu, kami imani dalam iman yang sama, baik mengenai Putra-Mu maupun mengenai Roh Kudus, agar dalam pengakuan iman akan Dikau, Allah yang maha benar dan kekal, kami menyembah Allah Tritunggal yang berbeda dalam pribadi, sama dalam hakikat, dan setara dalam keagungan. Engkaulah yang dipuji para malaikat dan malaikat agung, para kerubim dan serafim, yang setiap hari tak henti-hentinya bersorak-sorai dan bersuara bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari raya Tritunggal Maha Kudus ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh
dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah datang, Kristus telah mati, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup Agung kami, Aloysius, serta semua uskup, para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, secara khusus yang kami doakan dalam intensi hari ini, juga orang tua yang kami cintai, sanak saudara dan kerabat, dan orang-orang yang pernah menjadi bagian dalam hidup kami, dan juga akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih, kita telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kita anak-anak Allah. Maka dengan kuasa Roh Allah itu kita berani berdoa sambil bernyanyi.
Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Saudaraku terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Marilah kita berdoa memohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Kristus mengantar kita sampai ke hidup yang kekal. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Saudaraku terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi untuk melawan dosa. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Sepenuhnya kepadamu.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Agung, kami bersyukur karena Kau perkenankan menyebut nama-Mu, dan karena Engkau berkenan tinggal bersama kami dalam diri Yesus Putra-Mu yang telah mengorbankan diri demi kebahagiaan kami. Kami bersyukur pula karena Roh-Nya telah menjaga kehidupan kami untuk menghuni dunia ini dalam cinta kasih. Dampingilah kami dengan cinta kasih-Mu, agar hidup kami selalu terarah kepadamu, sumber kebahagiaan sejati kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pengumuman pada minggu ini, pengumuman perkawinan. Akan menerimakan sakramen perkawinan pasangan Romualdus Wisnu Sanjaya, putra dari Bapak Hubertus Suyanto dan Ibu Francisca Hartini dari lingkungan Santo Ignatius Loyola, Paroki Santo Yosef, Palembang, dengan Maria Christina Anggraini, putri dari almarhum Bapak Yosef Sugito dan Ibu Elizabeth Suparti, warga lingkungan Santo Petrus II. Rencana perkawinan tanggal 6 Juni tahun 2021 di Gereja Santo Franciscus de Sales, Palembang. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor pada pastor paroki. Kedua, petugas liturgi minggu depan. A. Misa Jumat pertama tanggal 4 Juni. Lektor Ibu Crescencia Berta. Petugas tata laksana dan kor dari Wanita Katolik Republik Indonesia DPC San Frades. Organis Mbak Sari. B. Misa Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus tanggal 6 Juni 2021. Misa jam 7 pagi. Lektor Ibu Ambar. Pemazmur Putri Melda S. Petugas tata laksana dan kor gabungan dari lingkungan Antonius, Maria Goretti, dan Franciscus Saverius. Organis Mbak Marisa. Misa jam 5 sore, penerimaan komuni pertama. Lektor Margareta Fiona, pemazmur Ibu Crescencia Berta. Petugas tata laksana, panitia dari komuni pertama. Kor dari Servus Dei. Organis Misael. Yang ketiga, jadwal baptis kanak-kanak. Pembekalan untuk orang tua dan wali baptis tanggal 13 Juni jam 4 sore atau jam 16 di Balai Paroki. Kedua orang tua dan wali baptis wajib mengikuti pembekalan ini. Sesudah pembekalan akan ada gladi bersih. Penerimaan sakramen baptis tanggal 20 Juni jam 5 sore di gereja. Yang keempat, Seksi Sosial Dewan Pastoral Paroki mengajak umat untuk ambil bagian ikut serta dalam gerakan orang tua asuh. Untuk informasi lebih lengkap, silakan menghubungi Ibu Ignacia Julianti. Saudara-saudari yang terkasih, mari bersama kita memulai habitus baru untuk mengurangi penyebaran pandemi COVID-19 dengan taat dan setia melakukan hal-hal yang kecil. Mari kita mengikuti dan mentaati seluruh himbauan pemerintah terkait virus corona ini, agar kita bisa kembali beraktivitas secara normal kembali. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga dan selamat pagi.
Saudaraku terkasih, terima kasih untuk partisipasi Anda dalam perayaan Ekaristi ini dan untuk seluruh pelayanan Anda semua. Sekarang marilah kita hening sejenak memohon berkat Allah. Tuhan sertamu. Kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudaraku terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah pergi kita diutus. Pujilah Tuhan, pujilah namanya, agungkan Bapa yang Maha Pengasih. Pujilah Putra, Penebus dunia, serta Roh Kudus, penebus gereja. Damai di bumi bagi manusia yang berkenan pada Allah Bapa. Pujilah Tuhan, pujilah namanya, agungkan Bapa yang Maha Pengasih. Pujilah Putra, penebus dunia, serta Roh Kudus, penebus gereja. Putra Allah datang ke dunia, rela menebus dosa manusia. Pujilah Tuhan.